Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Ibu Nurul Ummah di mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kalian jangan lupa isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran jarak jauh kita ini mendapatkan kelancaran dan semoga pandemi ini cepat selesai. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan dan juga siswa mampu menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Masuk kepada materi yang pertama yaitu mengenai masalah ketenagakerjaan. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia ini dapat menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Misalnya, yang pertama yaitu tingkat pengangguran tinggi, di mana tingkat pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan suatu pekerjaan ataupun mereka yang sedang mencari suatu pekerjaan. Nah, angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang memasuki usia kerja yaitu sekitar pada umur 15 sampai 64 tahun. Baik yang sudah mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan belum memperoleh pekerjaan. Masalah yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Nah, dengan demikian Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal itu, semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerja. Apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Masalah yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, di mana menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari tahun 2014 memberikan data bahwa pekerja dengan jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah masih mendominasi, yaitu sekitar 55,3 juta orang atau sekitar 46,8%. Diikuti pendidikan SMP sebanyak 21,3 juta orang atau sekitar 17,82%. Adapun pekerjaan dengan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang atau sekitar 2,65%. Dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 8,8 juta orang atau sekitar 7,49%. Nah, rendahnya tingkat pendidikan, angkatan kerja itu membatasi macam pekerjaan yang dilakukan, sehingga persaingan semakin ketat dan semakin sulit. Masalah yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata, sehingga mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka itu akan terfokus pada daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Masalah yang kelima yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka kesejahteraan dan motivasi kerja akan menurun.
Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, kestabilan politik, serta iklim investasi yang mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru, dan pasar global yang akan mempertajam persaingan tenaga kerja. Dengan adanya permasalahan ketenagakerjaan tersebut, tentunya pemerintah memiliki peranan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, yaitu antara lain melalui cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai aturan ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen. Yang ketiga yaitu pemerintah mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan usaha baru. Yang keempat yaitu pemerintah mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang keenam yaitu pemerintah membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan buruh. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut tentunya ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, di mana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu kita tentu saja perlu berusaha untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai atau siap bekerja. Nah, itu berarti sebelum memasuki usia kerja, seorang tenaga kerja tersebut harus sudah memiliki sebuah nilai, di mana nilai tersebut itu berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sementara itu masih banyak tenaga kerja di pasaran yang berpendidikan rendah. Itu berarti tenaga kerja tersebut belum siap dipakai atau belum siap bekerja. Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan, dan juga dari pihak individu atau dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu dari pihak pemerintah, di mana pihak pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejurusan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanam modal, dan transmigrasi dan keluarga berencana. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu dan tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus, yaitu dengan menyediakan kesempatan kerja bagi siswa untuk bekerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Nah, program magang ini akan memberi pemahaman secara lebih kepada calon tenaga kerja untuk mengenal dunia usaha atau dunia kerja yang sebenarnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau instansi dalam dunia usaha. Yang terakhir yaitu dari pihak individu atau dari pihak diri kita sendiri, di mana beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Dalam mencari kerja, seorang harus memberkati diri dengan berbagai keterampilan yang disyaratkan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa kewirausahaan. Bekerja bukan hanya berarti kita bergabung ke dalam suatu instansi atau perusahaan. Bila belum bekerja pada instansi atau perusahaan seperti beternak ayam, budidaya anggrek, atau berdagang, setiap individu itu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk menggali peluang tersebut.
seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi yang baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan mengatur operasinya. Mungkin sekian pemaparan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita melakukan diskusi dan tanya jawab melalui Zoom Meeting. Untuk link Zoom Meeting, saya sudah share di Google Classroom dan di WhatsApp Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.